Kepergian nenek Ana. Elia sangat senang akhirnya ia bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarganya. Walaupun ia harus bersedih karena tidak bisa melanjutkan pendidikannya di universitas impiannya itu. Namun begitu Amelia masih bisa melanjutkannya setelah bayinya lahir. Dan sore ini Amelia memutuskan untuk kembali ke kediaman nenek Ana bersama kedua orang tuanya yang ikut menemaninya. Gaston dan Cecilia meminta Amelia untuk dipertemukan dengan beliau yang sudah menyelamatkan putri mereka. Assalamualaikum. Amelia masuk ke dalam rumah besar itu namun tidak ada satu orang pun di dalamnya. Biasanya nenek Ana selalu ada dan duduk di sofa bersama sang perawat pribadinya untuk sekedar menonton TV atau membaca majalah. Nenek kadang duduk di kursi pijat untuk merelaksasikan badannya. Mah, Pah, tunggu sebentar ya. Laya cari dulu neneknya. Amelia pun menyuruh kedua orang tua untuk duduk di ruang tamu, sembari menunggu nenek Ana. Amelia melangkahkan kakinya menuju dapur. Amelia mengira kalau nenek Ana sedang berada di dapur. Nenek di mana? Amelia memanggil nenek Ana, namun tidak ada sahutan dari wanita parubaya itu. Nona sudah pulang. Terlihat di dapur hanya ada pelayan yang sedang menyuci piring. Nenek kemana, Bi? Amelia celingukan mencari keberadaan nenek Ana. Namun tidak juga menemukan keberadaannya. Nona memang tidak tahu kalau nyonya besar jatuh di kamar mandi dan tadi langsung dibawa ke rumah sakit oleh Tuan Albert. Ungkap pelayan itu menjelaskan. Ya Allah nenek, sejak kapan? Saya tidak tahu. Saya tidak memegang handphone jadi tidak ada yang memberitahu saya. Lalu kemana Tuan Albert membawa nenek Ana? Apakah Bibi tahu alamat rumah sakitnya? Saya mau ke sana sekarang. Amelia begitu terkejut dengan kabar nenek Ana yang jatuh. Ia betul-betul mengkhawatirkan wanita parubaya itu. Tunggu saya tuliskan alamat rumah sakitnya sebentar. Pelayan itu pun mengambil kertas dan bolpoin untuk menuliskan alamat secara detailnya. Setelah itu menyerahkan kertas berisikan alamat itu kepada Amelia. Ini non alamatnya. Dengan cepat Amelia meraih kertas itu di tangan pelayan. Mah, Pah, antar Laya ke rumah sakit sekarang. Amelia menitikkan air matanya, ia merasa tidak tenang jika sampai terjadi sesuatu dengan nenek Ana saat ini. Kemana nak? Kenapa kamu menangis sayang? Ada apa? Cecilia Daston terlihat panik melihat putrinya menangis tanpa sebab. Nenek Ana mah Pah. Nenek Ana jatuh di kamar mandi dan sekarang dibawa ke rumah sakit. Ayo kita ke sana sekarang Pah. Amelia memberitahu kedua orang tuanya perihal kabar nenek Ana. Daston Cecilia Amelia segera menaiki mobil menuju rumah sakit tempat di mana wanita parubaya itu dilarikan. Ya Allah nenek, semoga nenek tidak kenapa-napa. Amelia tampak gelisah, rasanya mobil yang ia tumpangi melaju begitu lambat sampai di rumah sakit itu. Pah, bisa tolong lebih cepat Pah. Amelia tak segan menyuruh ayahnya untuk mengebut. Nah kamu sabar ya sayang. Kamu tenangin diri kamu dulu. Ini papa sudah cepat bawa mobilnya. Kalau terlalu ngebut malah bahaya sayang, nanti takut mengganggu pengguna jalan yang lain. Daston mencoba memberitahu secara lembut kepada putrinya itu. Hingga 30 menit pun berlalu mobil yang ditumpangi Daston dan kedua wanita yang ada di dalamnya kini sudah sampai di parkiran rumah sakit tempat di mana wanita parubaya itu dilawat. Pah, Ma ayo. Amelia berjalan sampai tergesa-gesa tanpa memperdulikan keselamatannya sendiri. Nak, pelan-pelan jalannya sayang. Ingat kamu sedang mengandung sayang. Ucap Cecilia dengan lembut. Ia menggandeng tangan Amelia agar putrinya tidak jatuh. Amelia dan Cecilia juga Daston segera menghampiri resepsionis. Permisi, selamat sore Sus. Apakah benar di sini ada pasien yang bernama Ana dan beliau ini sudah sepuh? Kalau boleh kami tahu beliau dirawat di ruangan nomor berapa ya? Amelia dengan tidak sabar menunggu jawaban dari suster itu. Tunggu sebentar, saya akan mengeceknya dulu. Suster pun membuka daftar pasien di bukunya. Mohon maaf Ibu. Pasien yang bernama Ana baru saja menghembuskan napas terakhirnya pukul 4 sore ini. Beliau tidak bisa terselamatkan karena pembuluh darahnya pecah, dan baru saja jenazah beliau sudah dibawa pulang oleh keluarga beliau. Dek, apa? Tidak mungkin. Mah, nenek Ana mah. Amelia terduduk di lantai, ia begitu syak dengan kabar kepergian wanita parubaya itu. Cecilia dan Daston pun kini ikut merasakan kesedihan yang mendalam atas kepergian nenek Ana. Bahkan Daston dan Cecilia belum sempat mengucapkan rasa terima kasihnya kepada wanita parubaya itu karena sudah merawat putri mereka.
Tanpa menunggu lama lagi keluarga Amelia kembali lagi ke kediaman Albert dengan menempuh perjalanan memakan waktu hampir 1 jam karena jalanan macet parah akibat ada kecelakaan tunggal yang mengakibatkan terblokirnya jalan akses utama hingga Dustin mencari jalan alternatif lainnya. Begitu mobil sudah sampai di parkiran rumah besar itu, terlihat bendera kuning sudah menancap di depan pagar rumah besar itu. Terlihat juga ada beberapa orang memasuki rumah dan beberapa tetangga yang juga buru-buru mendatangi rumah itu. Ketika Amelia turun dari mobil dan mulai menapakkan kakinya di teras rumah yang beberapa bulan ini sudah memberikan kehidupan bagi dirinya, terlihat sangat jelas bayangan-bayangan wajah nenek Anna ketika tersenyum. Wanita parubaya itu begitu sangat menyayangi Amelia. Amelia bisa merasakan ketulusan dari wanita parubaya itu. Dan mungkin, malam kemarin adalah malam terakhirnya bagi Amelia bisa tidur bersama nenek Anna. Dan terakhir bagi Amelia bisa merasakan dekapan hangat yang diberikan nenek Anna padanya. Kaki Amelia seakan merasa kaku, tangannya bahkan sudah gemetar. Ulu hatinya merasa nyeri. Amelia berpegang erat kepada Cecilia yang berada di sampingnya saat ini. Nenek, nenek, bangun nenek. Jangan tinggalin Amelia nenek. Nenek sudah berjanji akan gendong bayi Lai dan mengajaknya jalan-jalan. Mengapa nenek sekarang malah pergi? Bangun nenek. Bangun. Amelia mengguncang jasad nenek Anna yang terbaring dan sudah ditutup menggunakan kain. Di ruangan tengah rumah itu terlihat di sisi kiri jasad nenek Anna terlihat Albert yang matanya sudah sembab mungkin karena laki-laki itu juga sudah menangis. Nenek, saya datang untuk berterima kasih pada nenek karena sudah merawat anak kami. Kami datang untuk menemui nenek ke sini untuk bersilaturahmi. Namun takdir malah berkata lain. Semoga nenek diterima segala amal dan ibadahnya juga ditempatkan di sisinya. Kami minta maaf karena baru mengetahuinya hari ini, bahwa anak kami dirawat oleh orang baik seperti nenek. Cecilia menitikkan air matanya di samping jasad wanita parubaya itu. Malam ini Dustin dan Cecilia menginap di kediaman Albert. Dustin dan Cecilia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada laki-laki berjambang tipis itu, karena ia juga sudah ikut andil dalam merawat Amelia. Mereka semua mengadakan pengajian menunggu sampai pagi baru jasad nenek Anna akan dikebumikan. Di sana juga terlihat ada Daniel juga keluarga Darwin yang ikut mengaji. Niat Daniel yang akan melihat Amelia justru dikejutkan dengan kabar duka yang datang dari keluarga Albert itu. Daniel betul-betul merasa syak padahal tadi pagi ia masih bercanda dengan wanita parubaya itu. Namun kini nenek Anna sudah pergi dan kembali kepada Sang Pencipta. And I pray, I believe in the better days.